ketika pemilu Pilkada 2017 di Jakarta, semua label itu ditempelkan kepada yang terpilih. Semua label ditempelkan. Apapun nama labelnya. Tapi saya sampaikan, kami tidak akan menjawab itu semua dengan lisan. Karena seluruh pelabelan itu adalah untuk menciptakan persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Pak Anies Baswedan kembali melakukan penolakan, telah melakukan politik identitas. Terutama ketika memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun. Ada yang percaya nggak? Dengan apa yang disampaikan Pak Anies tersebut. Permainan politik identitas ini sangat menguntungkan Pak Anies. Siapa yang bisa membantah kalau politik identitas dekat dengan Pak Anies? Belum ada. Diundangnya mantan gubernur DKI itu dalam acara Rakernas Partai Umat. Makin membuktikan hanya dia yang memang simbol politik identitas. Siapa saja tokoh yang diundang dalam Rakernas tersebut? Ada Pak Gatot Nurmantio, ada Pak Rocky Gerung. Pak Prabowo tidak menghadiri undangan itu. Tidak ada tokoh lain. Lalu dalam sebuah sesi, Pak Anies ditanya soal politik identitas oleh Mas Ridho, Ketua Umum Partai Umat itu. Sebelumnya Mas Ridho dalam pidato pembukaannya malah membanggakan politik identitas. Tidak tanggung-tanggung, mereka memastikan akan melakukannya. Kali ini kejadian yang bertentangan, Partai Umat menyukai politik identitas. Pak Anies katanya menolak. Dalam perspektif Partai Umat, orang yang cocok dengan politik identitas ya Pak Anies Baswedan. Mau siapa lagi? Ditanya soal politik identitas, seperti biasa, Pak Anies jawabnya muter-muter saja. Nggak jelas. Katanya politik identitas itu soal persepsi. Bagi teman-teman yang tidak percaya, silahkan cek medsos official Nasdem. Adakah pengumuman kedatangan bakal capres koalisi perubahan? Terutama di masjid yang disampaikan atau diumumkan di sana. Silahkan buktikan sendiri. Selain di masjid, ada juga pesantren. Padahal undang-undang jelas melarang aktivitas politik di tempat ibadah. Kita tahu dalil mereka bahwa Pak Anies itu belum resmi menjadi capres. Namun kegiatan-kegiatan di tempat ibadah mestinya tidak disampaikan. Mengapa? Karena tempat ibadah itu entah di masjid, di gereja, di pura maupun wihara, itu bukan pendukung Pak Anies semuanya. Ada sebagian yang tidak mendukung. Dan ketika sebuah tempat ibadah didatangi oleh seorang bakal capres, dengan diumumkan, itu tandanya mobilisasi, klaim, dan menimbulkan sesuatu. Perlu ditegaskan di sini, setiap manusia Indonesia pasti beragama dan sah beribadah di tempat ibadahnya. Artinya tempat itu harus netral dari kepentingan seseorang atau kelompok orang atau partai tertentu. Jika hanya 1 atau 2 orang berpakaian partai atau relawan melakukan ibadah di tempat ibadah tidak ada masalah. Tapi bagaimana bila di tempat ibadah itu dimobilisasi oleh capres, oleh partai politik, bahkan ditempeli ucapan selamat datang, lengkap dengan logo partainya. Inilah bibit-bibit perpecahan. Kita patut prihatin dan menyesalkan mengapa Nasdem yang mengklaim sebagai partai nasionalis menjadi abai terhadap hal ini. Bagi Bawaslu, ini menjadi dilema. Kita tahu argumentasi dari parpol pengusung akan menyatakan Pak Anies belum capres resmi. Disitulah letak kelemahan aturan kita.
Dan seharusnya KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri maupun DPR perlu segera merumuskan ulang agar tempat-tempat ibadah tidak dijadikan pengumpulan massa, konsolidasi, bahkan pertemuan. Kita mudah sekali menelusuri jejak-jejak awal bakal capres dari Nasdem ini. Sudah melakukan pengumpulan massa di tempat ibadah. Ini potensi-potensi makin menggumpalnya politik identitas. Kita harus menolak siapapun, partai manapun, termasuk orang yang kita dukung, melakukan hal serupa dengan apa yang dilakukan Pak Anies. Bila tidak dihentikan sekarang, bola ini akan menggelinding makin membesar. Bagaimana bisa meminimalisir konflik kalau tempat-tempat ibadah dijadikan tempat konsolidasi dan tempat mengumpulkan massa untuk mendukung seseorang? Bagaimana politik identitas di DKI, terutama tahun 2017 itu? Soal persepsi, mengerikan sekali orang-orang model begini terjun ke politik. Dia tidak peduli ada korban persekusi, ancaman, hinaan, caci maki. Ingat nggak tahun 2018? Ada seorang ibu yang bernama Susi Ferawati yang berjalan bersama anaknya dikerumuni massa dari kelompok Tagar 2019 ganti presiden. Membuli, menghina, mencaci maki. Padahal Ibu Susi berjalan dengan anaknya yang masih SD. Atas kejadian ini apakah Pak Anies merespon? Tidak dilakukan sama sekali. Padahal kelompok Tagar 2019 ganti presiden itu mantan pendukung Pak Anies di Pilkada DKI. Mereka juga pernah mengeluarkan lagu berjudul sama dengan penyanyi Ahmad Dhani, almarhum Tengku Zulkarnain, almarhum Lius Sungkarisma, Neno Warisman, dan Mustafa Nahrawardaya. Masih ada yang lainnya juga. Jauh sebelum Pilkada 2017 dimulai, tersebar video Saifullah Fatah yang mengatakan meniru kampanye dengan memanfaatkan tempat ibadah. Dan hal itu benar-benar masif dilakukan. Ini artinya argumen bahwa politik identitas itu persepsi seperti yang dikatakan Pak Anies, bohong besar. Kita tahu kelompok-kelompok mana yang ditemunya ketika jabatan gubernur sudah disandang. FPI, Aksi Cepat Tanggap, 212 adalah bagian kelompok yang sering bertatap muka. Silahkan cek berapa kali perbandingan pertemuan itu dibandingkan Pak Anies menemui ormas Islam, Muhammadiyah, dan NU misalnya. Jawaban Pak Anies yang menyatakan persepsi bisa diciptakan dengan dua pendekatan. Itu hanya alibi, dalih, atau konteks idealnya. Faktanya sama sekali tidak dilakukan. Pun sewaktu tahun 2019 ada pemilu. Apakah sebagai gubernur DKI turun tangan pada pendemo-pendemo pemilu? Tidak. Sewaktu ada persidangan gugatan hasil pemilu dan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi, Gubernur DKI sama sekali tidak melakukan upaya preventif menjaga agar tidak ada konflik di masyarakat. Semua dibiarkan begitu saja. Apa komentarnya sewaktu ditemuin tabloid yang berisi tentang dirinya disebarkan di sebuah masjid di Kota Malang? Apakah dia bersuara agar hal itu tidak diulang? Tidak, diem saja malahan. Saat usai sholat Jumat di Masjid Baitur Rahman Aceh, ada petisi yang memintanya tanda tangannya Bapak Anies. Apakah dia menolak bertanda tangan? Tidak juga. Dan terakhir, pernyataan Ketua Umum Partai Umat yang jelas-jelas menyebut akan melakukan politik identitas.
Apakah Pak Anies mengkritiknya? Juga tidak. Ini menunjukkan Pak Anies menikmati hal itu. Dan dia tahu hanya dari kelompok-kelompok itu yang bakal menjadi pendukung setianya. Bagi dia nasionalisme itu hanya pada tataran wacana saja. Jabatan adalah segalanya. Kapan kita pernah tahu jika Pak Anies benar-benar melawan, memperjuangkan penghapusan politik identitas? Tidak pernah sama sekali. Apakah pernah dia mengatakan kelompok yang mengusung politik identitas bahaya bagi NKRI? Tidak pernah. Sekali lagi, tetap waspada dan hati-hati. Demikian opini Om Penny kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.